Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian. Pada video kali ini, kita akan mengulas materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12, bab 2 dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Anak-anak, fokus Ibu dalam video kali ini ialah membahas dua subbab dari bab 2. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, untuk subbab yang ketiga akan Ibu bahas di lain kesempatan. Konsekuensi dari ditetapkannya negara Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Anak-anak semua, coba bayangkan apa yang terjadi bila di lingkungan keluarga tidak ada aturan. Di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma sosial, dan di negara tidak ada UU. Atau kira-kira apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberi teguran atau sanksi lainnya. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi justru kekacauan di semua aspek kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Mengerikan, bukan? Nah, supaya hal yang Ibu sampaikan tadi tidak sampai terwujud, haruslah diupayakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak menambahkan, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur dari perlindungan hukum diantaranya: yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum diantaranya: yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum ada 5. Yang pertama, hukumnya. UU tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan UU sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Yang kedua, penegak hukum.
Penegak hukum menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Lanjut subbab yang kedua, B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Penegak hukum yang pertama ialah Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Polri menurut Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 diantaranya, yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang Polri yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang ke-10, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang ke-11, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima bentuk penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang ke-12, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Penegak hukum yang kedua ialah jaksa. Terdapat dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Klasifikasi jaksa ada 3. Yang pertama, bidang pidana. Yang kedua, bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, sekarang kita bahas dulu wewenang dari jaksa di bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu
dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Lanjut yang kedua, wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara ialah dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lalu wewenang yang ketiga, jaksa di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di antaranya yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Penegak hukum yang ketiga adalah hakim. Nah, ini dia contoh gambar seorang hakim yang sedang mengetok palu. Ketukan palu dari seorang hakim itu memiliki banyak arti ya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. Klasifikasi hakim menurut UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diantaranya yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung disebut Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus. Yang terakhir, hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut dengan Hakim Konstitusi. Penegak hukum yang keempat adalah advokat atau biasa kita sebut pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Nah, jasa yang dilakukan advokat ini diberikan kepada orang yang menyewa atau membayar si advokat ini. Mereka biasanya adalah tersangka atau terpidana pelaku tindak pidana. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya suatu perkara, dan lain sebagainya. Contoh seorang advokat yang cukup terkenal di negara Indonesia, pengacara kondang, adalah Hotman Paris Hutapea. Penegak hukum yang kelima adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat pada UU RI nomor 30 tahun 2002. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas KPK antara lain, yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang dari KPK ada 5, antara lain yang pertama, mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Bila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya.
Dan bila saya ada melakukan kesalahan, baik itu informasi ataupun kata-kata yang tidak tepat, minta maaf. Dadah!